aktif. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media. Antaranya, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari. Yang kedua, perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik sifatnya desain maupun sumber. Dalam pembelajaran tematik ada beberapa rambu-rambu yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak semua pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tersebut harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara penanaman nilai moral. Yang keenam, tema-tema yang dipilih tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Mohon ditanyakan ataupun mungkin sudah jelas semua. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin nanti jawabannya bukan dari saya, bantu sama teman-teman. Iya, bagus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempertanyakan tentang permasalahan pada kelas ya, yaitu kelas rendah 1, 2, dan 3. Ini di sini masalahnya tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah. Mengulang dan putus sekolah. Supaya permasalahan itu bisa dihadapi, bagaimana caranya? Hanya itu yang saya pertanyakan. Dari kelompok B mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi jawabannya sebelum saya jawab, mungkin ada teman saya yang bisa menjawabnya dari ibu yang saya boleh silahkan. Anak pun tegak ayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan, tapi saya menjawab tidak banyak, cuma sedikit saja. Yang umur sekian misalnya, pertanyaan tadi anak-anak tidak mau belajar. Nah, pertanyaannya banyak yang gagal dalam proses PPE, terutama di kelas-kelas rendah. kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Sampai kelas 3. Begini caranya. Kalau begitu caranya kita mudah, Bu. Supaya kita mudah memotivasi si anak. Kita misalnya dia putus belajar, tidak mau belajar, tidak mau ke sekolah. Kita jemput ke rumah, Bu. Walaupun bagaimana cara, kita tanya sama kawannya di mana rumah yang apa tuh, kita jemput. Sampai ke orang tuanya kita bilang baik-baik. Bagaimana mama, contohnya si Ali, bagaimana tanggapan orang tuanya biar anaknya mau belajar. Karena ada yang putus sekolah, ada yang kelas 3 misalnya tidak mau sekolah lagi. Kita dorong kepada orang tuanya supaya orang tuanya berpikir anaknya biar pandai yang akan datang nanti. Oke, ya bagus sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu mengulang kelas dan putus sekolah. Yang telah Ibu jawab adalah tentang putus sekolah. Ya begini Bu, yang tadi putus sekolah sudah. Iya. Sekarang harus kita mengulang sekolah lagi Bu, biar tahu pelajaran, biar kembali ke pelajaran ke apa sekolah yang apa, yang tidak mau lagi. Ya. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan.